Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 30 September 2022, Pekan Biasa ke-26. Hari ini peringatan Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ayub, bab 38, ayat 1, ayat 12 sampai 21, dan bab 39 ayat 36 sampai 38. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 10 ayat 13 sampai 16. Ayub dikenal sebagai seorang yang saleh dan sangat beriman. Tetapi dia tetap seorang manusia. Penderitaan yang dia alami, yang bertubi-tubi dan luar biasa itu, membuat Ayub kehilangan kontrol kehidupan berimannya. Kita tahu dari bacaan-bacaan sebelumnya, akhirnya mengutuki hari kelahirannya. Dan Ayub juga sebagai seorang manusia yang tidak bisa tahan dengan penderitaan yang ia hadapi. Lalu kemudian mempertanyakan kebaikan Tuhan. Ayub lalu akhirnya membuat perhitungan dengan Tuhan. Sepertinya Ayub mulai menghitung-hitung kebaikan yang dia lakukan kepada Tuhan, jasa-jasanya dalam hidupnya terhadap Tuhan. Seakan Tuhan itu tidak tahu balas budi kepadanya yang telah berbuat baik, yang telah melakukan perbuatan-perbuatan besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pada akhirnya, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, membuka mata hati, membuka telinganya untuk melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa. Tuhan mempertanyakan apa yang dia ketahui tentang kedalaman, tentang kemahakuasaan, dan hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Pada akhirnya, Ayub merasa sangat kecil dan hina di hadapan Tuhan setelah Tuhan membentangkan kebesarannya, kemuliaannya dalam alam ciptaan yang tidak diketahui dan dipahami oleh Ayub. Saudari dan saudara terkasih, orang saleh, orang beriman, tetapi tetap manusia yang terkadang tidak benar di hadapan Allah karena memperhitungkan kebaikan-kebaikan jasa-jasanya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan cara seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, membuat Ayub menyadari betapa kecilnya dia, cuma seperti setitik debu di hadapan Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, mempertanyakan kebaikan Allah, bahkan memperhitungkan jasa-jasa yang dibuat untuk Allah melalui kehidupan gereja misalnya, melalui pelayanan misalnya, terkadang juga sering kita lakukan. Pada saat-saat di mana kita mengalami kesulitan dan penderitaan, terkadang atau banyak kali, apa yang dilakukan oleh Ayub dahulu kala juga sering kita lakukan. Kita menghitung-hitung jasa baik kita di hadapan Tuhan. Kita seakan mau mengatakan Tuhan itu pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Bahwa kita sudah berkarya untuk Dia,
sudah melayani Dia, sudah meninggalkan segala-galanya demi kemuliaan Dia, demi kerajaannya. Sering kita memperhitungkan itu di hadapan Tuhan. Menghitung-hitung jasa-jasa kita. Padahal kita cuma setitik debu di hadapan Tuhan. Bahkan kita tidak punya kontribusi apa-apa untuk kehidupan Tuhan. Kalaupun kita berkarya demi Tuhan, itu sebenarnya untuk keselamatan kita sendiri. Bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah mulia tanpa kita perlu menambah kemuliaannya. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita menjadi orang beriman. Orang beriman yang rendah hati, yang tidak mesti kehilangan kontrol keimanan kita ketika kita mengalami kesulitan dan penderitaan hidup kita. Kita diajak terus untuk berbuat baik untuk Allah melalui gerejanya, melalui lingkungan, melalui wilayah. Kita diajak untuk terus mengamalkan kebaikan-kebaikan dalam hidup bersama dalam masyarakat. Untuk atau sebagai tanda kehadiran Tuhan bagi sesama. Tapi jangan sekali-kali kita memperhitungkan jasa-jasa kita di hadapan Tuhan pada saat-saat di mana kita mengalami kegentingan hidup. Saat-saat kita mengalami keputusasaan. Jangankan pernah kita menghitung-hitung jasa baik kita di hadapan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam alam ciptaan, bahkan dalam hidup kita, terkadang atau banyak kali tidak kita pahami. Kita kecil di hadapan Tuhan. Kita mesti rendah hati di hadapan Tuhan. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengecam beberapa kota. Tentu bukan kotanya yang dikecam, tetapi orang-orangnya. Juga ditegaskan dalam bacaan Injil, alasan Yesus mengecam kota-kota itu, orang-orangnya dalam kota-kota itu. Karena kalau dibandingkan dengan kota lain, Tirus dan Sidon misalnya, di kota-kota itu jauh lebih banyak mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dan setiap mujizat yang dikerjakan oleh Yesus, seharusnya dari sononya mesti menumbuhkan iman akan Yesus. Iman akan Dia yang diutus oleh Allah Bapa. Tapi ternyata tidak. Saudari dan saudara yang terkasih, itulah yang membuat Yesus mengecam beberapa kota dan orang-orangnya. Kita terkadang mengharapkan sekali supaya Tuhan melakukan atau memberikan mujizat untuk kita dalam kehidupan ini. Dan kalau perlu mujizat yang sensasional, hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Namun terkadang kita lupa untuk hal-hal yang kecil, yang kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, yang kecil dan sederhana yang biasa terjadi dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Itu juga adalah mujizat Tuhan untuk kita. Tapi kita mengharapkan atau kita punya pemahaman kalau namanya mujizat itu mesti yang sensasional. Mesti yang menggemparkan dan menghebohkan dunia. Sementara yang kecil-kecil kita tidak anggap sebagai mujizat dari Tuhan. Padahal sekali lagi saya tegaskan, yang kecil dan sederhana itu juga merupakan mujizat dari Tuhan. Dan kalau kita paham bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan, seharusnya iman terus bertumbuh dalam kehidupan kita akan Yesus, akan Tuhan kita. Saya beri contoh yang sederhana saja. Bahwa saya dan Anda masih setiap pagi bisa bangun. Itu juga mujizat dari Tuhan, bukan? Bahwa kita masih bisa menghirup udara yang baik, yang segar setiap saat. Itu juga mujizat dari Tuhan untuk kita. Apa kontribusi kita?
terhadap udara yang segar yang kita hirup seumur hidup kita sampai saat ini? Tidak ada, bukan? Itu anugerah dari Tuhan dan itu mujizat dari Tuhan. Tapi apakah semuanya itu? Hampir seluruh hidup kita adalah mujizat dari Tuhan. Tapi apakah semua itu lalu menumbuhkan iman kita akan Tuhan hingga saat ini? Mari kita lebih rendah hati. Jangan menuntut banyak dari Tuhan. Seharusnya sebaliknya Tuhan yang menuntut dari kita. Karena banyak hal yang kita terima dari Tuhan. Salah alamat kalau kita yang menuntut dari Tuhan mujizat-mujizat itu. Sementara mujizat yang Tuhan berikan setiap saat dalam hidup kita, kita abaikan. Dan tidak memberikan perubahan hidup, pembaruan hidup yang signifikan dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita juga memperingati Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Dia berangkat atau berasal dari keluarga yang kaya raya. Pada umur 12 tahun, dia sudah diutus ke Roma untuk studi hukum dan filsafat. Dalam perkembangannya, pada umur 38 tahun, dia ditabiskan menjadi imam. Bahkan dia menjadi sekretaris Paus Damasus. Dan pada saat itulah, dia sebagai seorang ahli kitab suci pada saat itu diberi kepercayaan oleh Paus untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin yang kemudian disebut dengan Vulgata. Dan untuk mengenang Santo Hieronymus inilah, maka bulan September ditentukan sebagai bulan kitab suci. Hieronymus berkata, yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus. Saudari dan saudara terkasih, hari ini kita mengakhiri bulan September, bulan kitab suci. Saya menyaksikan di medsos-medsos, di grup-grup, kelompok kategoria, di lingkungan-lingkungan. Orang begitu antusias melaksanakan bulan kitab suci nasional, merenungkan kitab suci secara bersama-sama. Hari ini kita mengakhiri bulan kitab suci itu. Tetapi kitab suci harus menjadi pegangan buku utama kita setiap saat. Seharusnya menurut hemat saya, setiap hari adalah hari kitab suci. Karena itu kita mesti merenungkan kitab suci dan lebih lagi menghayatinya. Kita mesti membaca kitab suci, belajar kitab suci supaya kita mengenal Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga bacaan-bacaan liturgi hari ini dan peringatan Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja, memberikan inspirasi bagi kita untuk kehidupan beriman kita hari ini dan hari esok. Tuhan memberkati.